Selamat siang. Mungkin bisa diceritakan Pak sedikit terkait kegiatan ini? Sekarang ini adalah kegiatan selamat siang. Ya Pak. Sekarang kegiatan pisah sambut Kepala Balai Taman Nasional Batang Gadis dan Kepala Seksi Lingkup Balai Taman Nasional Batang Gadis. Yang sebelumnya Kepala Balai adalah Pak Hartono, kemudian diganti oleh Pak Agusman. Terus juga ada pelepas bekerja di tempat yang lain, promosi ada 2 orang, dan promosi 1 orang promosi di Taman Nasional Siberut, Pak Atos Febri Sakma, kemudian Ibu Siti Wahyuni mutasi tour of duty ya, dari Taman Nasional Batang Gadis ke Balai Besar KSDA Sumatera Utara. Kemudian juga ada mutasi Ibu Fitri Martini dari Taman Nasional Batang Gadis ke Taman Nasional Losa. Terkait semua yang dimutasi ataupun yang digantikan Pak, semua hadir Pak? Hadir semuanya Pak? Oh, hadir semua. Oke. Hadir semua. Termasuk yang dari Sumatera Barat hadir semua. Ada nggak Pak pesan-pesan tadi Pak? Harapannya juga yang baru gitu. Ya, saya berharap bisa meneruskan pekerjaan yang dilakukan oleh Pak Hartono dahulu, dan mana yang bisa saya pertahankan, dan karena kita mandat dari kementerian, jadi arahan yang dari kementerian apa yang pokok yang harus kita lakukan. Jadi dengan pemerintah kabupaten, dengan pemerintah provinsi kita harus berkolaborasi, berkoordinasi, karena sekitar Taman Nasional Batang Gadis, sekitar masyarakat ada banyak desa, dan itu yang harus kita sinergikan, karena Taman Nasional Batang Gadis ini kan banyak fauna satwa, apakah itu harimau Sumatera, beruang, macan, dan juga ada tapir, dan mereka kan tidak mengetahui bahwa ini adalah bukan ini apakah itu dia akan mencari mangsa, pasti dia akan nalurinya satwa adalah mencari mangsa. Jadi kalau mangsanya di dalam hutan tidak tersedia, dia pasti akan mencari keluar hutan. Sama dengan harimau, kalau satwa burunya dalam hutan tidak ada, dia akan pasti keluar, akan berinteraksi dengan masyarakat. Jadi kita tidak berharap ada itu. Masyarakat tidak akan berburu ke dalam hutan untuk berburu buruan dari satwa-satwa yang dilindungi tadi, sehingga mereka tidak akan keluar. Ada nggak sedikit pesan-pesan tadi Pak yang disampaikan? Saya berpesan kepada teman-teman yang promosi itu sebagai tugas di tempat yang baru, semoga tempat yang baru bisa eksis dan bisa sukses, kepada Pak Hartono juga bisa sukses, dan mudah-mudahan bisa meningkat yang lebih tinggi gitu kan. Jadi kami akan meneruskan tugas beliau yang tertinggalkan di sini. Satu lagi Pak, ada nggak misi khusus untuk Kabupaten Mandailing Natal atau enggak ada? Kita Mandailing Natal ini kan Taman Nasional Batang Gadis banyak satwa yang dilindungi, harimau, dan satu lagi adalah tapir, ekon yang ada di Taman Nasional Batang Gadis. Jadi kita akan melindungi itu. Kemudian Taman Nasional Batang Gadis juga merupakan hulu air dari sungai-sungai yang ada di sekitar Taman Nasional Batang Natal, kemudian Batang Gadis, ya itu juga semuanya hulu ada di Taman Nasional. Dan itu harus kita lindungi supaya masyarakat sekitar kawasan Taman Nasional selalu mendapatkan sumber air untuk pertanian, untuk mandi, untuk kebutuhan sehari-hari. Terakhir satu lagi Pak, kan banyak itu hutan lindung yang digunakan orang untuk bertambang Bang. Gimana itu Abang? Pandangan Abang lah, atau gimana itu untuk biar nggak ditambang lagi, kan itu bukan hak orang itu Bang. Hutan lindung yang dipakai untuk tambang emas gitu. Kita akan berkoordinasi dengan instansi terkait, karena hutan lindung itu kan bukan kewenangan Taman Nasional, itu adalah kewenangan dari KPH. Kita koordinasikan dengan stakeholder terkait, karena kalau hutan lindung itu habis, dia pasti akan ke Taman Nasional. Jadi kita akan semua kita koordinasikan dengan aparat hukum termasuk KPH. Oke, terima kasih Pak atas waktunya Pak, sudah meluangkan waktunya. Oke, terima kasih.